Di Bandara Internasional, seorang gadis sedang mengantarkan ibunya yang hendak bekerja di luar negeri. Akhirnya ibu bisa kerja ke luar negeri juga setelah sekian lama. Iya nak, tapi emangnya kamu ndak sedih apa kalau ditinggal sama ibu pergi ke luar negeri? Kamu nanti hidupnya sendirian loh. Tenang aja bu, aku itu nggak sedih. Aku malah bahagia banget. Karena nanti kan aku pasti dapat kiriman uang banyak dari ibu. Aduh ya ampun nak, dalam pikiran kamu itu uang terus. Ya iyalah bu, orang teman-temanku aja ya selalu dikasih uang yang banyak sama orang tua mereka. Sedangkan aku boro-boro dikasih uang banyak. Iya kan kamu tahu sendiri nak, keadaan ekonomi kita. Ibu loh kerja banting tulang sendiri karena almarhum bapak sudah meninggal. Itu pun kamu ndak mau bantuin. Seharusnya ya kamu sehabis lulus SMA itu bisa langsung bantuin ibu buat kerja. Karena kan kamu ndak mau kuliah. Ya nggak mau lah bu, aku tuh belum siap buat kerja. Baru juga lulus beberapa bulan yang lalu. Jadi ya tungguin aja aku siap. Nanti kalau aku udah siap kerja, aku pasti bakal bantuin kok. Iya siapnya kapan? Kalau kamu ngomong kayak begitu terus, nggak bakal siap. Kamu loh malah buru-buru nyuruh ibu untuk kerja di luar negeri. Sebenarnya ya nak, ibu itu nggak terlalu yakin tahu nggak kalau mau kerja di luar negeri. Nggak terlalu yakin gimana sih bu? Kerja di luar negeri itu gajinya besar. Seharusnya ibu tuh harus yakin dan senang. Karena kan akhirnya ibu bisa kerja di luar negeri. Iya sih, tapi emangnya kamu udah khawatir gitu ibu kenapa-napa kerja di luar negeri? Ya enggak lah bu, ibu kan ikut agensi. Jadi aku yakin ibu nggak bakal kenapa-napa. Lagian kan ibu juga bisa jaga diri sendiri. Udahlah ya, pokoknya ibu harus kerja yang giat supaya bisa ngirimin aku uang yang banyak. Kalau bisa ibu jangan libur, biar nanti penghasilannya tambah banyak. Bu, itu tuh udah ada pemberitahuan. Buruan sana, ibu langsung berangkat. Iya ya, kalau gitu ibu berangkat dulu ya. Kamu jaga diri, makan yang teratur, dan jangan nakal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, seneng banget deh ngelihat ibu berangkat kerja di luar negeri. Dengan begini kan aku bisa hidup kayak teman-teman aku dengan uang jajan yang banyak dan bisa hura-hura. Kalau gitu aku mau langsung ajakin si Angga ke kafe ah. Risa pun kemudian mengajak temannya untuk nongkrong di sebuah kafe. Idih, tumben-tumbenan kamu ngajak ke kafe duluan. Biasanya nggak mau ke kafe kalau nggak ditraktir. Itu kan dulu, kalau sekarang mah ibu aku udah mulai kerja di luar negeri. Jadi nanti aku pasti dapat kiriman uang yang banyak. Tapi sebelum itu aku mau ngutang dulu ya sama kamu. Lah, malah ngutang. Katanya ibu kamu itu kerja di luar negeri dan kamu pasti dapat kiriman banyak uang kan? Iya ibu aku tuh ya barusan berangkat hari ini. Jadi ya belum bisa ngirimin uang. Paling ya sebulanan lagi. Tapi aku mau hura-huranya itu sekarang. Jadi ya aku mau ngutang dulu sama kamu. Ya ampun Risa, ngapain kamu tuh kepengen banget hidup hura-hura? Hidup seadanya aja ngapa toh? Hura-hura itu nggak selamanya bikin bahagia. Iya itu kan omongan kamu yang udah sering hura-hura. Jadi ya kamu udah biasa, beda banget sama aku yang jarang banget hura-hura dan megang uang banyak. Jadi ya gak ada salahnya dong. Udah buruan, kamu TF ke rekening aku, biar nanti aku bisa belanja dan juga hura-hura. Ya deh ya, tapi dibayar ya. Ini kan kamu itu ngutang bukan minta. Walaupun aku itu punya banyak uang, tapi aku itu gak akan ngasih uang secara cuma-cuma ke orang. Iya, kamu tenang aja. Nanti pasti aku balikin kok sebulan lagi ketika aku dapat kiriman dari orang tuaku. Bentar aku transfer dulu ya. Oke deh, makasih ya Angga. Sebulan kemudian. Assalamualaikum Bu, Ibu udah gajian kan tanggal segini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sudah nak. Tapi gajinya belum besar dan harus ada potongan pajak juga. Jadi Ibu kirimin 500.000 dulu ya. Ya ampun Bu, 500.000 ya nggak cukup lah Bu. Itu cukupnya buat bayar utang ke si Angga doang. Loh, emangnya kamu punya utang apa sama si Angga? Iya Bu, kemarin pas Ibu berangkat kerja itu aku langsung utang ke si Angga untuk beli sesuatu. Duh ya ampun nak, baru aja Ibu tinggal sebulan ke luar negeri. Kamu udah ngasal banget ngutang-ngutang segala. Padahal loh, Ibu juga udah ngasih uang buat makan. Bu ya kamu sabar gitu loh, tunggu sampai Ibu gajian.
Nggak bisa lah Bu, aku tuh pengen belanja dan juga pengen yang lain. Jadi ya uang yang ibu kasih itu cukupnya buat makan doang. Nah, ibu kan sudah bilang berkali-kali keadaan ekonomi kita itu ndak cocok untuk belanja-belanja ataupun hura-hura. Jadi ya mbok kamu tahan dulu. Bu, selama ini aku tuh udah nahan ya. Kurang nahan apa coba aku ini? Aku loh juga pengen kayak teman-teman aku yang orang tuanya ngasih uang jajan dan bebas hura-hura dan juga belanja. Iya kan orang tua mereka emang kaya raya nak. Sedangkan ibu dan almarhum bapak dari dulu emang hidupnya pas-pasan. Jadi ya mbok ya kamu ngertiin dikit. Aku capek loh Bu ngertiin. Ibu lah sekali-kali yang ngertiin aku. Pokoknya aku gak mau tahu ya. Aku gak mau di TF cuma 500.000. Aku maunya 1 juta. Duh nak, tapi gaji ibu bener-bener ngepres. Apalagi kan ibu baru kerja, jadinya kecil. Itu pun masih kepotong pajak nak. Kalau ngirimin kamu 1 juta, pegangan ibu uangnya sedikit. Dan juga uang makannya jadi ngepres banget. Bisa-bisa ndak cukup nak. Nggak apa-apa lah Bu, ibu kan udah biasa megang uang dikit. Jadi ya ibu pinter-pinter aja ngehandle buat makan. Udah lah ya, pokoknya ibu TF aku 1 juta. Ya sudah, nanti ibu TF 1 juta. Tapi kamu jangan boros ya. Jangan ngutang-ngutang lagi sama si Angga ataupun teman kamu yang lainnya. Nah gitu dong. Dan aku siap banget Bu, aku gak bakal ngutang lagi kok kalau ibu ngirimin uangnya banyak setiap bulan. Ya udah aku tunggu ya Bu TF-annya. Aku patiin dulu teleponnya. Assalamualaikum. Sejak saat itu Risa pun selalu meminta kiriman kepada ibunya yang sedang bekerja di luar negeri. Hingga "Loh Bu Yati kok cuma makan roti aja Bu? Boya beli nasi gitu biar kenyang. Di negara ini kan banyak Bu yang jual nasi-nasi ala Indonesia gitu. Daripada makan roti kayak begitu mana kenyang Bu." Nggak apa-apa deh Pak, walaupun nggak kenyang bakal saya kenyang-kenyangin. Soalnya uang saya cukupnya cuma buat beli roti. Bukannya kita itu sama ya Bu? Perasaan masih cukup-cukup aja kok kalau untuk ngirimin keluarga dan untuk stok makan di sini. Saya ngirimin anak saya tuh banyak banget Pak. Jadinya uang makan pegangan saya jadi sedikit dan ngepres. Walah, emangnya anak ibu itu lagi sekolah kah atau gimana? Anak saya sih sudah lulus Pak. Cuma dia itu sering banget minta-minta kirimin uang. Dan karena ini masih awal di perantauan di luar negeri, jadi saya ndak tega Pak kalau ndak ngirimin uang yang anak saya minta. Duh ya ampun, jangan digituin lah Bu. Nanti makin keterlaluan. Itu anak ibu itu bakal minta-minta uang terus loh. Dan gak akan ngertiin keadaan ibu yang kerja di sini pontang-panting. Saya tahu sih, sebagai seorang ibu, pasti Ibu Yati itu gak tega. Tapi ya ibu itu juga harus tegas Bu. Harus bisa ngajarin kemandirian dan juga memanage uang sama anaknya. Apalagi kan anak ibu itu udah lulus sekolah. Jadi ya mending disuruh kerja, jangan malah minta uang. Iya juga sih Pak. Ya udah deh, nanti saya bakal coba ngomong sama anak saya. Harus itu Bu, soalnya ibu kerja di sini tuh ya harus bisa makan dengan benar. Biar kinerjanya itu juga bagus. Iya Pak Darman, terima kasih loh sudah memberikan saran. Saya beruntung banget loh ketemu orang Indonesia kayak Pak Darman yang sama-sama kerja di sini. Ya Bu, saya itu juga beruntung, apalagi Ibu Yati itu termasuk baik loh. Beda sama orang-orang Indonesia lainnya yang kerja di sini. Udah waktunya kerja lagi Bu. Yuk langsung aja kita itu lanjut kerja ya. Iya Pak Darman. Sementara itu, widih, sekarang makin boros aja kamu Riz. Iya tuh, mentang-mentang ibunya udah kerja di luar negeri, hidupnya jadi boros dan suka hura-hura, bahkan ngelebihin kita berdua loh. Ya jelas dong, aku kan ingin menikmati hasil kerja keras ibuku, hahaha. Aku juga loh, dari dulu emang kepengen banget hidup hura-hura dan boros kayak kalian berdua. Kalau kalian berdua kan udah bosen tuh, karena emang orang tua kalian udah kaya raya, dan kalian bebas juga hidup hura-hura kapanpun. Iya sih, tapi ya setidaknya itu jangan boros-boros banget lah. Kasihan sama ibu kamu, pasti kerja di luar negeri itu pontang-panting loh. Kasian kenapa? Itu kan emang kewajiban ibuku untuk menafkahi aku sebagai anaknya. Bener sih, tapi kan setidaknya kamu juga nyari kerja gitu, biar gak nganggur dan terlalu boros ataupun hura-hura. Apalagi kan kamu gak mau lanjut kuliah, jadi ya mending nyari kerja aja Riz. Idih, bisa-bisanya kalian nyuruh aku kerja. Kalian berdua aja nganggur kan, gak ada kerjaan. Kata siapa? Kami berdua ini kerja di perusahaan orang tua kami kok. Ya aku juga pengennya kerja kayak kalian. Ya kalau kamu pengen kerja kayak kami, kamu berusaha lah nyari kerja kayak begitu.
Susah lah, apalagi kan aku cuma lulusan SMA. Kalau kalian kan enak, itu perusahaan punya orang tua kalian sendiri. Udahlah, kamu nih kok suka banget sih ngebanding-bandingin hidup kamu sama hidup kami. Kita tuh beda loh. Asli tuh, kalau saran aku ya, mending kamu tuh jangan lihat enaknya kami. Karena kan kami itu emang terlahir udah jadi anak orang kaya. Sedangkan kamu itu kan dari keluarga yang emang ekonominya standar. Jadi kamu itu jangan maksain mau hidup kayak kami. Lah, suka-suka aku dong, kenapa kalian jadi ngatur? Bilang aja kali kalau kalian itu nggak suka ngelihat aku bisa hidup hura-hura dan boros kayak kalian. Kalian kan sukanya ngelihat aku hidup susah dan nggak punya uang. Astagfirullah, Riz, kami nggak seperti itu. Halah, omong kosong. Udahlah, males aku main sama kalian. Aku mau lanjut belanja-belanja dan hura-hura sendiri kalau gitu. Seminggu kemudian, Assalamualaikum Bu, kirimin aku uang lagi dong. Uang aku udah habis nih. Waalaikumsalam. Duh ya ampun nak, uang kamu kok udah habis aja sih? Baru seminggu yang lalu loh, ibu kirimin kamu uang 1 juta. Masa iya kamu ngabisin uang 1 juta dalam seminggu? Kamu ngapain aja toh nak pakai uang segitu? Ya buat belanja-belanja lah Bu, dan juga hura-hura. Pakai nanya lagi. Udahlah ya, cepetan kirimin aku uang lagi. Ndak, kali ini ibu ndak akan ngirimin kamu uang lagi. Kamu tuh ya harus ngertiin keadaan ibu nak. Ibu loh di sini cuma bisa makan roti doang karena ngirimin kamu uang terus. Kamu ndak kasihan apa sama ibu? Ngapain kasihan sih Bu? Itu kan emang udah kewajiban ibu untuk nafkahin aku. Dan makan roti itu masih bagus kok. Nak, kamu sekarang itu sudah dewasa, sudah bisa nyari kerja sendiri. Jangan malah minta kirimin sama ibu terus. Dan kamu tega banget sih ngomong kayak begitu. Bu, aku kan udah bilang aku tuh belum siap kerja. Jadi ya harus ibu kirimin terus. Adena, nak, sampai kapanpun kamu ndak akan pernah siap kalau kamu ndak pernah nyoba nyari kerja dari sekarang. Udahlah ya, intinya ibu ndak akan ngirimin kamu uang kali ini. Dah, ibu patiin dulu. Assalamualaikum. Tunggu dulu ibu. Ibu nih kok bisanya sih sejahat itu. Nggak mau ngirimin aku uang lagi kali ini. Awas aja ya, aku bakal spam terus. Aku mintain uang di WA. Biar ibu risih dan akhirnya ngirimin aku uang. sebulan kemudian, Duh ya ampun, kenapa WA aku jadi diblok ya sama ibu? Ibu ini benar-benar keterlaluan deh. Mana uangku udah nipis banget. Aku cuma bisa beli nasi di warteg. Apa aku coba pakai nomor lain ya untuk ngehubungin WA ibu? Tapi aku udah gak ada uang untuk beli kartu ataupun nomor. Apa aku minjem sama si Angga dan Tiara aja ya? Tapi kan kemarin aku lagi sok-sokan marah sama mereka. Assalamualaikum Riz. Waalaikumsalam. Wawan, ada apa nih kamu datang ke sini? Ini aku mau ngasih uang kiriman dari ibu kamu, katanya untuk uang makan. Ya ampun, kok dikit banget sih? Dan kenapa ngirimnya harus lewat kamu? Waduh, aku itu kurang tahu Riz, aku cuma diamanahin buat ngasih uang kiriman ibu kamu untuk uang makan. Ibu nih kayaknya sengaja banget deh ngeblokir WA aku dan cuma ngirimin uang buat makan doang. Ih, jahat. Padahal barusan aja aku bisa menikmati hidup hura-hura dan juga boros. Wawan, kalau gitu aku minjem HP kamu dong buat konfirmasi ke ibu aku. Maaf banget ya Riz, kata ibu kamu, aku itu gak boleh minjemin HP atau nomor WA aku ke kamu. Kok gitu sih? Udah lawan, gak apa-apa, pinjemin aku HP kamu untuk ngehubungin ibu aku. Nanti kalau aku berhasil ngehubungin ibu aku, dia bakal ngebolehin kok. Maaf ya Riz, gak bisa soalnya aku itu udah diamanahin sama ibu kamu, aku itu gak berani. Jadi cowok kok culun banget sih? Lagian ya, aku tuh mau ngehubungin ibu aku, bukan ngehubungin orang jahat. Kenapa gak dibolehin? Ya karena emang amanahnya dari ibu kamu gitu. Ya udah ya, kalau gitu aku permisi dulu. Soalnya uangnya juga udah kamu terima kan. Tunggu dulu dong Wawan. Kamu nih bener-bener ya. Buruan sini, pinjemin HP kamu. Aku bilang ya nggak boleh Riz. Nggak usah maksa gitulah. Tenaga aku itu lebih kuat daripada tenaga kamu loh ini. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sialan. Kenapa semuanya jadi gini sih? Mana ibu beneran ngasih uang makannya sedikit banget lagi.
Ini mah nggak bisa aku pakai buat apa-apa selain buat makan. Tapi ya sebenarnya masih mending sih. Aku takutnya ibu nggak ngirimin aku uang sama sekali. Sementara itu, Bu Yati habis ngapain? Ini loh Pak, saya tuh habis minta tolong sama orang untuk ngasih uang kiriman saya ke anak saya. Soalnya nomor anak saya tuh saya blokir. Saya kesel banget Pak, pas itu udah saya bilangin. Tapi tetap aja, dia tuh nge-spam minta uang terus di WA. Bahkan ya Pak, dia pas itu habis uang 1 juta dalam waktu seminggu. Mana cuma buat belanja dan hura-hura lagi. Kesel banget saya dengernya. Jadinya ya saya blokir, terus saya kirimin uang cuma buat makan doang. Ya ampun, itu anak ibu itu udah keterlaluan banget itu. Tapi saya salut loh, ibu itu masih kepikiran untuk ngirimin uang makan walaupun lewat orang. Iya Pak, tapi yang saya kirimin itu cuma buat makan doang. Itu pun sengaja saya presin supaya dia itu gak bisa make untuk hal lain. Kalau saran saya nggak usah kirimin uang makan lagi sih Bu. Suruh aja anak ibu itu untuk kerja. Ya kalau ibu itu kiriman gitu kan, dia itu nggak bakal nyari kerja Bu. Karena dia merasa nggak ada kebutuhan yang harus dia penuhi sendiri. Wah iya ya Pak Darman, saya ndak kepikiran sampai situ loh. Tapi takutnya nanti anak saya ndak bisa dapat kerja Pak dan kelaparan kalau ndak saya kirimin uang buat makan. Itu namanya pelajaran hidup Bu. Harus bisa bertahan. Kalau nggak kayak gitu ya, kapan Bu anak ibu itu bisa mandiri? Dia bakal terus-terusan mengharap kiriman dari ibu, walaupun buat sekedar buat uang makan. Tapi ya itu kembali lagi sih ke Ibu Yati. Saya itu kan cuma memberikan saran doang. Iya Pak, terima kasih loh atas sarannya. Selama ini Pak Darman selalu memberikan saran yang bagus-bagus. Tapi kali ini saya pikirin dulu ya Pak sarannya. Karena jujur saya belum tega kalau benar-benar berhenti gak ngirimin anak saya uang lagi. Iya ya Bu. Setelah beberapa hari berpikir, Bu Yati pun akhirnya memutuskan untuk tidak mengirim uang makan kepada anaknya. Risa, ada apa nih kamu nemuin aku? Bukannya pas itu katanya kamu lagi marah ya? Kalau masalah pas itu mah aku udah gak marah lagi. Dan aku nemuin kamu karena aku mau minta tolong, mau minjem uang. Karena ibuku udah berhenti gak ngirimin aku uang lagi. Nomorku juga udah diblokir sama ibuku. Gak bisa ngehubungin lagi. Dan mau pakai nomor baru sekalipun juga langsung diblokir. Wah, bagus dong. Mungkin ibu kamu ngelakuin itu supaya kamu tuh jadi mandiri dan nyari kerja. Bagus dari mananya sih? Aku loh belum pernah yang namanya kerja. Jadi ya aku belum bisa gitu dapat kerjaan. Mana aku kelaparan, udah gak ada uang makan lagi. Ya berusaha nyari kerja lah, Riz. Kamu itu harus mandiri dan bisa menuhin kebutuhan kamu sendiri. Karena kan gak selamanya kamu mau bergantung sama uang orang tua kamu, khususnya ibu kamu itu. Iya sih, tapi aku tuh udah nyoba nyari kerjaan gitu, tapi susah banget gak dapet-dapet. Kamu kan tahu sendiri kalau nyari kerja sekarang susah. Iya, tapi intinya ya terus berusaha, jangan nyerah. Dan maaf banget, aku gak bisa kalau minjemin kamu uang. Entah kenapa aku ngerasa kalau aku minjemin kamu uang, nanti usaha ibu kamu buat bikin kamu mandiri dan nyari kerja sendiri bakal sia-sia. Jangan gitulah Tiara, bantu aku sekali ini aja. Aku benar-benar butuh pinjaman dari kamu. Gak bisa, Riz. Gimana kalau aku bantuin nyari loker kerja? Bantuin pinjaman aja deh, karena sebenarnya aku belum siap mau kerja. Nah kan, bilangnya kamu udah berusaha nyari kerja, tapi sekarang bilangnya belum siap buat kerja. Kamu nih mulutnya pelin-pelan banget. Udah intinya aku gak akan ngasih bantuan kamu dalam bentuk pinjaman uang. Tapi aku bakal ngasih bantuan nyari lowongan pekerjaan. Tapi bukan lowongan pekerjaan yang tinggi ya. Kamu itu harus mulai kerja dari bawah. Ya udah deh. Pada akhirnya Risa pun terpaksa bekerja karena sudah tidak ada pilihan lagi. Beruntung temannya Tiara mau membantu mencarikan lowongan pekerjaan. 1 tahun kemudian, Masya Allah nak, akhirnya kamu bisa kerja. Ibu bangga banget ngelihatnya. Loh, ibu kok ada di sini? Ibu sengaja nak pulang untuk melihat keadaan kamu. Ibu tuh sebenarnya khawatir dan juga takut karena berhenti ngirimin kamu uang untuk makan. Tapi ibu dihubungin sama Tiara, katanya kamu udah bisa kerja dan dapat penghasilan sendiri. Hal itu ngebuat ibu tenang. Walah, jadi gitu. Bu, maafin aku ya udah seenaknya selama ini.
Dan makasih banget, ibu udah berani ngambil langkah besar dengan berhenti ngirimin aku uang. Dengan begitu ngebuat aku terpaksa, Bu, untuk kerja, buat menuhin kebutuhan. Tapi ya itu juga ngebuat aku sadar banget, karena emang aku tuh harus hidup mandiri dan gak bergantung terus sama ibu. Alhamdulillah nak, kalau kamu sudah sadar, ibu senang banget. Tapi ibu ya tetap minta maaf nak, udah tiba-tiba berhenti ngirimin kamu uang buat makan. Udah Bu, ibu gak perlu minta maaf ataupun ngerasa bersalah. Kan tadi aku udah bilang, kalau dengan hal itu justru ngebuat aku bisa hidup mandiri, dapat kerjaan dan ngebuat aku sadar. Iya nak, oh iya, ibu ada hadiah buat kamu. Loh, ini ternyata mobil punya ibu. Bagus dan mewah banget loh Bu. Bukan nak, ini hadiah buat kamu. Ibu sengaja ngebeliin. Tabungan ibu kan sudah banyak. Ini hadiah karena kamu bisa hidup mandiri, menuhin kebutuhan sendiri, dan karena kamu juga sudah sadar. Tapi Bu, aku gak enak mau nerima, karena aku kepengen bisa beli mobil pakai uangku sendiri. Udah toh, kamu ambil aja ini mobilnya. Kamu nabung lagi untuk beli rumah aja. Kalau untuk mobil biar ibu yang ngasih. Makasih ya Bu, aku benar-benar beruntung punya orang tua kayak ibu. Iya nak, ibu juga beruntung punya anak kayak kamu yang pada akhirnya bisa hidup mandiri dan juga sadar. Pada akhirnya Risa dan ibunya pun hidup bahagia walaupun ibunya sudah pulang dan membawa banyak uang, tapi Risa tetap ingin hidup mandiri dan memenuhi kebutuhannya dengan hasil kerja kerasnya sendiri.